Halo guys, jumpa lagi di channel Tutor Nesia. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis kerusakan yang ada di STB yang sering terjadi. Nah kebetulan tadi malam ada customer saya yang WA, dia bilang kalau STB-nya itu rusak. Nah rusaknya ini tidak menyala pada TV-nya. Jadi STB-nya itu menyala, kemudian TV-nya tidak menyala, seperti itu. Tidak ada tampilan di TV-nya. Jadi begini teman-teman. Kerusakan STB itu bisa digolongkan menjadi dua, yaitu pertama kerusakan pada firmware, yang kedua kerusakan pada hardware-nya. Nah, untuk kerusakan pada firmware biasanya itu terjadi gara-gara kita gagal upgrade. Nah, ketika kita mau upgrade atau kita mau flash ulang STB-nya atau kita mau reset ulang STB-nya. Nah, ketika saat proses tersebut mungkin ada kendala yang terjadi seperti mati lampu atau STB-nya mati atau colokannya tercabut seperti itu. Nah, itu akan mengakibatkan kerusakan pada STB. Biasanya kalau seperti itu STB akan masuk ke mode boot. Yang mana ketika set-top box itu dinyalakan, dia menyala tapi tidak bisa masuk ke tampilan menu. Jadi masuk saja di mode boot. Tulisan di layar STB-nya tulisannya boot biasanya seperti itu. Nah, itu solusinya adalah kita flash ulang menggunakan alat, kita menggunakan alat ya teman-teman ya, alat flasher namanya, flasher IC EEPROM kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu kalau kerusakan firmware. Nah, kalau kerusakan pada hardware teman-teman, kita bisa cek dulu komponen mana yang rusak. Nah, biasanya komponen yang rusak atau yang kalah itu biasanya pada elko di STB tersebut. Karena kemungkinan rusaknya elko tersebut karena suhu pada set-top box itu yang terlalu tinggi. Nah, biasanya orang-orang ingin STB-nya awet atau mungkin tidak mau kena debu, jadi set-top box-nya tersebut disimpan di dalam lemari TV biasanya teman-teman ya. Kan lemari TV biasanya ada kacanya seperti itu, seperti etalase seperti itu. Nah, mereka simpan di dalam situ. Padahal ini salah sekali teman-teman. Apabila kita simpan di dalam ruangan yang tertutup seperti itu, maka panas set-top box tersebut tidak bisa tersalurkan. Yang mengakibatkan apabila suhu yang terlalu tinggi di set-top box tersebut, mengakibatkan set-top box itu akan rusak. Komponennya akan ada yang kalah. Nah, kalau seperti itu, elko-nya meledak, berarti kita harus mengganti elko tersebut. Padahal elko itu murah teman-teman ya, harganya sekitar Rp5.000 saja, mungkin seperti itu. Namun yang ribet itu adalah pemasangannya lagi. Kita bongkar dulu, kita cabut dulu elko yang lama, kemudian kita pasang lagi dengan elko yang baru. Nah, itu lumayan ribet dan itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang awam seperti itu teman-teman. Itu kalau kerusakan hardware. Kemudian kalau kerusakan hardware biasanya lagi disebabkan adalah karena naik turunnya tegangan listrik di rumah tersebut. Nah, untuk kalian yang rumahnya itu tegangan listriknya naik turun teman-teman, itu akan berbahaya sekali bagi perangkat elektronik, bukan saja untuk set-top box tetapi juga untuk perangkat elektronik lainnya seperti kulkas, TV dan lain-lain. Untuk kalian yang rumahnya listriknya naik turun seperti itu, bagusnya kalian gunakan juga yang namanya UPS atau stabilizer untuk perangkat elektronik kalian, terutama set-top box teman-teman ya. Karena kalau kalian tidak menambahkan stabilizer atau UPS seperti itu, maka perangkat elektronik kalian khususnya STB itu akan gampang rusak seperti itu. Nah, kemudian tips dari saya agar STB kalian itu lebih awet dan tahan lama, coba deh kalian lakukan, kalian beli kipas. Kipasnya ini kipas kecil saja teman-teman ya di toko elektronik, kemudian kalian rangkai kipas tersebut menjadi kipas portable seperti itu dengan menggunakan kepala USB. Kalian bisa cari atau cek tutorialnya di YouTube, ada banyak teman-teman ya di YouTube.
Nah, terus kalian colokkan di set-top box kalian. Kalian letakkan di bawah set-top box kalian ataupun di bagian atas set-top box kalian. Nah, itu akan membuat set-top box kalian itu jauh lebih awet karena panas dari set-top box tersebut akan tersalurkan. Kemudian tips yang kedua, apabila kalian ingin meninggalkan set-top box itu dalam jangka waktu yang lama, mungkin semalaman atau 1 hari 2 hari kalian tidak akan menonton teman-teman, lebih baik kalian cabut saja set-top box itu. Karena untuk menghindari panas yang berlebih seperti tadi, ataupun menghindari naik turun dari listrik rumah kalian. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman ya, itu saja dulu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.